Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul Hadis dan Kedudukannya dengan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bu Dewi MPD. Mari kita saksikan bersama. Yang pertama yaitu hadis menurut bahasa memiliki beberapa arti. Yang pertama ada hadis jadid lawan kodim, yang baru jamaknya hadis, hudas, dan hudus. Yang kedua ada qorib lawan ba'id, yang dekat, yang belum lama terjadi seperti dalam perkataan, yang artinya orang yang baru memeluk agama Islam. Jamaknya hidas, hudas, hudus. Dan yang terakhir ada pengertian khobar. Khobar yaitu berita, yakni sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sementara semakna Selanjutnya ada pengertian khobar. Khobar yaitu berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Semakna dengan kata hadasa. Dari makna inilah diambil perkataan Rasulullah SAW. Menurut ulama ahli hadis, bila kata hadis diartikan dengan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul setelah diutus menjadi Rasul yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketepatannya, maka dalam hal ini menurut mereka pengertian sunnah lebih umum daripada hadis. Pengertian khobar. Khobar yaitu berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Semakna dengan kata hadasa. Dari makna inilah diambil perkataan Rasulullah SAW. Menurut ulama ahli hadis, bila kata hadis diartikan dengan segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul setelah diutus menjadi Rasul yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketepatannya, maka dalam hal ini menurut mereka pengertian sunnah lebih umum daripada hadis. Selanjutnya pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa atau lugawi adalah jalan hidup yang ditempuh seseorang, baik yang terpuji ataupun yang tercela. Suatu tradisi yang biasa dilakukan walaupun tradisi tersebut tidak baik. Kemudian bentuk jamak dari kata sunnah adalah sunan. Apabila kata sunnah didefinisikan menurut istilah atau syarak, maka sunnah memiliki pengertian sebagai berikut. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW, yang dilarangnya, dan yang dianjurkan baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Selanjutnya pengertian atsar. Atsar menurut bahasa adalah baqiyu syai' atau sisa sesuatu. Sedangkan menurut istilah ada dua pendapat. Yang pertama, pengertian atsar sama dengan pengertian hadis menurut istilah, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Yang kedua, pengertian atsar berbeda dengan pengertian hadis. Atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sahabat. Pengertian hadis nabawi, qudsi, dan Al-Quran. Hadis nabawi adalah hadis yang secara keseluruhannya, baik makna lafaznya, diambil dari segala bentuk ucapan, perbuatan, dan takrib, dan sifat Rasulullah SWT. Secara teknologi, hadis qudsi adalah hadis yang didatang dari Allah SWT dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad menjadi pewari kalam Allah ini dengan menggunakan pewari kalam Allah ini dengan menggunakan lafaz Nabi Muhammad SAW sendiri. Dengan kata lain, hadis qudsi adalah suatu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad selain Al-Quran yang
redaksikan disusun oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi hingga hari kiamat, bersifat tentu ijab bagi yang ingkar untuk membuat yang serupa dengannya. Sedangkan hadis qudsi tidak untuk menata dan tidak pula untuk mukjizatnya. Perbedaan hadis nabawi qudsi dan Al-Quran. Hadis nabawi dalam pengertiannya bahasa berarti sesuatu yang baru, yang berawal dengan qadim atau lama. Sedangkan istilah hadis menunjuk pada segala sesuatu yang diwahyukan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau. Adapun hadis nabawi terbagi menjadi dua bagian. Satu, taufik, yaitu isi yang diterima oleh Rasulullah melalui wahyu. Setelah itu beliau menyampaikan kepada umatnya dengan menggunakan bahasa beliau. Dua, taufik, yaitu yang disimpulkan oleh Rasulullah berdasarkan perkataan terhadap Al-Quran. Sebab tugas Rasulullah SAW adalah menjalankan dan merangkai isi Al-Quran atau menarik kesimpulan melalui persetujuan dan ijtihad. Dan hal ini wahyu akan menyampaikan atau memperbaikan yang terpenting. Taufik ini ialah taufik ini yang dari Allah Ta'ala. Fungsi Al-Quran terhadap hadis. Fungsi Al-Quran terhadap hadis. Terdapat Al-Quran yang paling pokok adalah bayan, sebagai ditanda dalam ayat, ketentangan-ketentanganmu mukjizat dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah dituturkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran ayat 16-44. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan kepada al-hadis. Umat manusia tidak akan bisa memahami Al-Quran tanpa melalui hadis tersebut. Al-Quran bersifat kuliah dan makna yang juz'i dan rinci adalah hal hadis. Imam Ahmad menenangkan bahwa seorang tidak mungkin bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan tanpa melalui al-hadis. Imam Asy-Syafi'i itu juga berpendapat bahwa tidak akan ada yang bisa mengistinbat atau mengambil kesimpulan dari hukum Al-Quran tanpa melalui hadis. Dengan demikian, jelasan fungsi Al-Quran terhadap hadis itu cukup penting, yaitu sebagai bayan atau penjelasan fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sebagai bayin atau difahami oleh ulama dengan sebagai bayan takrir. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi menetapkan atau menatakan dan mengokoh apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga makna tidak perlu dipertanyakan lagi. Ayat-ayat yang ditakrir oleh al-hadis tentu saja sudah jelas makna, hanya memerlukan pengegasan supaya jangan sampai kaum muslim salah mengambil kesimpulan. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan tafsir. Apa sih bayan tafsir itu? Jadi bayan tafsir itu menjelaskan yang maknanya samar
merinci ayat yang maknanya global atau mengkhususkan ayat yang maknanya umum. Selanjutnya yang kedua yaitu bayan tasyri'. Apa sih bayan tasyri' itu? Bayan tasyri' itu penempatan hukum baru. Jadi dalam beberapa kasus hadis menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Hukum baru ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum Al-Qur'an. Contohnya, larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan melalui hadis. Dan yang ketiga yaitu bayan takhsis atau pembatasan yang umum. Hadis mempersempit atau membatasi makna ayat Al-Qur'an yang bersifat umum. Contohnya, ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap orang yang menerima balasan sesuai dengan perbuatannya, kemudian dibatasi oleh hadis yang menyatakan bahwa balasan tersebut hanya berlaku bagi orang-orang yang balik dan berakal. Selanjutnya kesimpulan dari materi kami, yaitu hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Ia berisi tentang segala perkataan, perbuatan, ketepatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas praktis dari Al-Qur'an itu tersendiri. Tanpa hadis, banyak ayat Al-Qur'an yang akan sulit dipahami secara lengkap karena Al-Qur'an sering menyampaikan hukum-hukum secara global, ijma, sementara hadis memberikan perincian dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara hadis dan Al-Qur'an bersifat sangat erat, saling menguatkan dan tidak dapat dipisahkan. Mengapa demikian? Karena hadis sebagai penafsir Al-Qur'an. Jadi, hadis menjelaskan maksud dari ayat yang masih bersifat umum. Misalnya, perintah sholat dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tata caranya, tetapi hadis Nabi Muhammad SAW memberikan rincian waktu, jumlah rakaat, serta gerakan dalam sholat. Yang kedua, hadis sebagai penguat terhadap hukum dalam Al-Qur'an. Misalnya, larangan berzina dalam Al-Qur'an ditegaskan kembali oleh Nabi dalam banyak hadis, bukan dengan tambahan hukumnya. Selanjutnya yang ketiga, hadis sebagai pembatas terhadap ayat yang mutlak. Misalnya, ayat tentang pencuri hukum dipotong tangan terdapat dalam surat Al-Maidah. Kemudian dijelaskan kembali dalam hadis bahwa yang dipotong tangan adalah tangan kanan dan ada batasan nilai minimal pencurian. Yang terakhir, hadis sebagai penetap hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti larangan memakan daging keledai jinak atau keturunan warisan nenek yang tidak disebutkan langsung dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan dalam hadis. Kemudian Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang saling melengkapi. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang menjadi dasar, sedangkan hadis adalah penjelasan dari Rasulullah yang juga bersumber dari wahyu. Terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4. Oleh karena itu, memahami Islam secara utuh tidak cukup hanya dengan Al-Qur'an tanpa hadis, karena keduanya adalah satu kesatuan yang menjadi fondasi hukum, akidah, dan akhlak umat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.